Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak. Kali ini tentang kitmanus sirri. Kitmanus sirri. Apa arti kitman? Kitman terdiri dari huruf kaf, ta, mim, alif, nun. Siri, alif, lam, sin, ro, bertasydid. Kitmanus sirri. Kitman itu berasal dari kata ma. Ya, artinya satarahu wa akhfa. Merahasiakan. Secara istilah, kitman itu satrul hadis. Menutup pembicaraan. Tidak membicarakannya. Ada yang mengatakan dobtun nafsi, menahan diri, didda dawafi'it ta'bir, untuk tidak menceritakan, menahan diri, tidak menceritakan. Amma yukhtalaj fiha, dari hal-hal yang disembunyikan, dirahasiakan. Sir artinya ma taktumuhu, sesuatu yang mestinya disembunyikan, lawan kata dari publikasi. Ya, jadi kitmanus sirri itu menyimpan rahasia. Sekarang kita pelajari apa saja dasar-dasar dari kitmanus sirri, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Pertama kita dapati dalam surat Yusuf, surat ke-12, ayat 5. Qala ta'ala hikayatan an kitman Yusufa alaihissalam li ru'ya allati ra'aha bi amrin min abi. Yang menceritakan Nabi Yusuf ketika beliau menguraikan mimpi. Mimpi yang dialaminya, lalu ayahnya Nabi Yakub ya melarang beliau. Dengan kata-katanya begini, surat 12 ayat 5. Ya bunayya, wahai ananda, la taksus ru'yaka, jangan ceritakan. Ya. Taksus ini diambil dari kisah, jangan kisahkan. Ru'yaka, mimpimu, ala ikhwatika, terhadap saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka nanti akan berbuat muslihat. Ya, mereka akan memperdayamu. Inna syaitana, sungguh setan, lil insani, bagi manusia, aduwun mubin, musuh yang nyata. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, yaqulu ta'ala mukhbiran an qauli Yaqub ibnihi Yusuf hina qassa alaihi ma ra'a min hadhi ru'ya. Allah menceritakan ucapan Nabi Yakub kepada anaknya setelah anaknya menyampaikan mimpi, ya, mimpi yang dialaminya. Kalau mimpi kita yang nyata itu ya paling kalau mimpi kencing, benar itu, benar-benar kencing. Tapi kalau mimpi kaya, melek nggak ada uang.
nggak ada kekayaan. Nah, kalau mimpi Nabi semuanya menjadi kenyataan. Ya, termasuk Nabi Ibrahim. Ya, ketika beliau menyampaikan pada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam. Semalam aku bermimpi, anni azbahuka. Ya, mimpi apa isi mimpinya? Aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Ini kan urusan yang besar, ya, karena menghilangkan nyawa. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Karena levelnya sama-sama bisa menangkap wahyu, ya, mengakses wahyu, maka jawabannya seimbang. Ya abatif al ma tu'maru. Wahai ayahanda, if'al ma tu'maru. Laksanakan apa yang diperintah. Kan tadi mimpi, bagaimana mungkin bisa direspon dengan perintah? Ya, jadi Nabi Ismail menafsirkan mimpi itu sebagai perintah. Padahal kan mimpi. Coba sekarang kita yang duduk sebagai Ibrahim dan teman kita sebagai Ismail, atau kita dan anak kita, apa jadinya? Ya. Nak, semalam saya mimpi menyembelihmu. Wah, bapak ini ada-ada aja. Ya udah, mimpi bunga tidur, biasa aja kali, mungkin sebatas itu. Ya, tapi Nabi Ismail, ya, artinya bisa memformulasikan, bisa menafsirkan mimpi itu menjadi perintah. Ya, kalau kita mau niru Ismail contohnya, ya, kita pengen berbakti pada orang tua selevel Ismail. Nah, ya nggak usah adegan bunuh-membunuh. Jadi kalau ayah kita memimpikan sesuatu, kita tafsirkan mimpi itu menjadi kenyataan, kita wujudkan. Contohnya dia bergumam, karena orang tua kan suka ngomong sendiri. Waduh, kalau minum es campur mah enak. Tuh lagi panas, ngomong sendiri. Nah, kita dengar, bukan terlarang, bukan haram. Udah cari, nggak usah nanya apa ya, langsung di depan ini. Wujudkan menjadi kenyataan. Mumpung masih hidup. Nantilah kalau saya udah punya, nantilah begitu nanti sudah punya. Orangnya udah nggak ada, kan penyesalan. Nah, itu. Jadi sepanjang boleh wujudkan saja sih apa maunya. Pengen saya mengunjungi anak, contohnya di mana, udah jalankan. Itu bakti pada orang tua. Hari ini kita servis, ya, kebaikan yang KW1 itu namanya birrun. Birrun hanya diberikan pada orang tua, birrul walidain. Kebaikan itu banyak, baik satu, baik dua, baik yang tertinggi itu birrun. Nah, kita kembali ke sini. Allati ta'biruha khudu ikhwatihi. Yang dikhawatirkan akan watazimuna, yang isi dari mimpi ini menurut Nabi Yakub, ya, menandai bahwa suatu saat nanti Yusuf akan mengalahkan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf kan bungsu, ya, bungsu nomor 2 deh. Ada satu lagi Bunyamin. Tapi katanya antara Nabi Yusuf, jadi yang satu indung dengan Nabi Yusuf tuh Bunyamin. Nah, yang kakak-kakaknya tuh yang bermasalah dengan beliau itu beda ibu. Nah, mereka iri hati karena Nabi Yakub ini terkesan pilih kasih. Terkesan pilih kasih. Kenapa Nabi Yakub berbuat sedemikian istimewa kepada Nabi Yusuf? Karena dia tahu ini bakal nabi gitu. Kan kerok tuh ya. Jadi dia tahu ini. Jadi harus dirawat, jangan sampai luka, jangan sampai cacat. Karena nabi kan harus sempurna kan, maka dirawat. Lah tumbuh dengan ganteng, katanya bisa mengalahkan gantengnya Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Nggak tahu lah, belum pernah lihat.
Katanya bisa mengalahkan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Sehingga janda kaya seperti Khadijah, ya, sampai apa itu, terpana, sampai terkesima terhadap pemuda semiskin Nabi Muhammad. Nah, coba kalau kita bayangkan seorang janda kaya sudah dilamar raja-raja, terus kita ada di situ, apa ya, dilirik model kita. Ya, tidak menarik buat dia, walaupun kita lebih muda. Selisihnya 15 tahun katanya itu. Tapi beberapa ahli tafsir mengatakan sulit, ya, sulit menerima kenyataan ini karena 40 tahun itu kan kemungkinan untuk beranaknya kecil. Buktinya Siti Khadijah itu beranak 40 tahun, beranak berapa anak itu dari Khadijah? Lebih dari 3 ya. Ada Fatimah, Ummu Kulsum ya. Wah, berapa saya udah. Biasanya kalau di pesantren itu harus hafal siapa nabi, tapi formalitas saja. Lahir di mana, anaknya berapa, istrinya berapa, hafal tuh di luar kepala. Harus. Kita lanjutkan. Ijlalan bihaitsu yakhirun lahu sajidin. Apa isi mimpi itu? Inni ra'aitu, aku bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyaran, 11. Ya. Mimpi 11 apa? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Wasyamsa, matahari. Wal qamar li sajidin. Matahari dan bulan tunduk kepadaku. Jadi isi mimpinya, aku bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan tunduk kepadaku. Bahasanya sajidin, sujud. Nah, isi dari takbir mimpi ini namanya takbir ya. Maksudnya matahari itu ayahnya, bulan ibunya, 11 bintang itu saudara-saudaranya. Jadi sampai bapak ibunya aja kalah oleh Yusuf ini. Ya. Itu dimengerti oleh Nabi Yakub, karena Nabi Yakub levelnya sudah nabi. Sudah tahu. Makanya saat saudara-saudara Yusuf mengatakan Nabi Yusuf itu diterkam serigala, kan? Kan mudah bagi Yakub nanya malaikat maut, udah dicabut belum? Belum. Dia udah tahu lah, masih hidup. Cuma dia nggak tahu di mana. Dia udah tahu bohong. Jadi Nabi Yakub itu sudah tahu anak-anaknya berbohong. Tapi beliau membiarkan karena ini bagian dari skenario Allah. Ya, kalau kita tahu orang bakal celaka, tapi harus merahasiakan, kerok. Makanya kita tidak diberitahu. Kalau diberitahu nggak bisa tidur kita. Si A, si B, si C, si C. Si D itu bakal begini, bakal begini. Nggak bisa tidur kita. Bahkan nyawa kita terancam. Takut keperusutan ngomong. Nanti kamu begini, ngarang kamu, marah orang kan. Nah, kita lanjut. Fa khasya Yaqub alaihissalam ayyuhadditsa bihadzal manam ahadan min ikhwatihi. Ketakutan dari kecemasan dari Nabi Yakub, ayah Yusuf, adalah kalau mimpi ini disampaikan kepada saudara-saudaranya, mereka akan hasud, mereka akan dengki. Kalau dengki itu masih bersifat teori ya. Kalau hasud sudah praktek. Contohnya seseorang benci ya kepada temannya. Warawiri gara-gara temannya bawa mobil baru. Dia sepedanya nggak kebeli. Kok gampang bener orang ini beli rumah. Nuyul apa ya? Gitu. Itu kan hatinya nggak bersih kan. Tuduhan-tuduhan. Sementara temennya juga begitu. Warawiri di depan dia. Nggak nengok, nggak nyapa. Itu jadi mangkel. Awas nih. Kapan-kapan tak bikin tak bikin susah. Nah, itu namanya dengki. Masih di hati. Tapi kalau sudah berbentuk tindakan,
Itu namanya hasud. Dipaku, pasangin paku ban mobilnya. Nah itu sudah hasud. Tapi kalau masih teori dalam hati, belum berwujud perilaku, itu namanya hikit, dengki. Ya, hasud lebih parah daripada dengki. Dengki kalau baru dalam hati, belum dijalankan, belum dipraktekkan, belum dieksekusi, tidak berdosa. Tapi kalau sudah dieksekusi, baru dosa. Ya, -1. Nah, kita lanjut sini. Fayabghu lahul gawail hasadan minhum lahu. Maka mereka akan berbuat macam-macam nantinya. Tidak bisa dibayangkan oleh Nabi Yakub. Padahal beliau pasti diamanahi untuk menjaga, melindungi keselamatan dari anaknya. Karena masa depannya akan jadi pemimpin. Ya, akan menjadi pemimpin sejarah. Pelaku sejarah. Nah, apa kata Nabi Yakub dalam surat Yusuf ayat 5? Ya bunayya, wahai ananda, la taksus, jangan kau kisahkan, jangan kau ceritakan ru'yaka, mimpimu itu ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan buat makar, berbuat tipu daya kepadamu. Ayah talu laka hilatan yaruddunaka fiha. Artinya mereka berbuat siasat ya untuk menjatuhkanmu. Wa min hadza yukhadhu amru, dari ayat ini diambil dalil. Jadi cerita itu bisa menjadi dalil. Ya, bisa menjadi patokan hukum bahwa kitmanun nikmah alat itu jadi wa tadhar. Kita diminta menyimpan rahasia. Jadi ada dalam ajaran Islam itu ada ajaran menyimpan rahasia. Inilah yang dikenal dengan kitmanus sirri. Kadang-kadang ada juga amplop kalau mau ujian itu, rahasia negara, itu kan tidak boleh diberitahukan sebelum waktunya. Jadi nggak boleh disobek. Kan dikirimnya mah duluan. Kalau dulu mah, kalau sekarang sudah zaman online, udah beda. Belum waktunya nggak bisa dibuka. Ya, kalau ujian jam 8, kurang 5 menit nih, nggak bisa. Kalau dulu kan ada joki. Ada orang yang di luar memberitahu isinya ini. Orang mau ujian tuh, dulu rame kan, dibayar. Sekarang praktis nggak bisa. Karena boleh jadi pertanyaan yang muncul antara satu dan mahasiswa yang lain itu berbeda. Nah itu canggihnya sekarang. Ya, aplikasinya canggih. Jadi begitu selesai, dalam hitungan detik nilainya udah keluar. Sekarang tuh begitu. Udah canggih. Nah, kita yang jadul. Lambat kerjanya. Udah sedemikian canggih. Bahkan saya pernah mendengar suatu saat nanti, karena manusia populasi semakin banyak, jalanan semakin penuh, tidak diperlukan lagi berangkat ke kampus. Jadi cukup di rumah. Dia hanya membuka layar, akan kelihatan muka dosennya. Tuh. Tapi jamnya harus tepat. Jadi dia sama dengan di kampus, dia melihat dosen begitu. Dia bisa tanya jawab. Tuh, pakai layar. Nanti. Nah, sekarang kita nggak tahu kesampaian apa enggak gitu. Kalau kita menjadi makhluk yang antik ya kesampaian. Kalau diberi umur, nah, sekarang kan sudah semakin canggih. Ya. Sekarang tidak perlu lagi uang kartal untuk beli-beli, itu hanya nunjukin HP saja, selesai. Namanya KRIS. KRIS itu digagas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Quick apa? Q-nya quick, R-nya apa? Republik ya. Instan apa itu? Pokoknya pembayaran instan. Nah itu beda dengan transfer antar bank. Contohnya kalau penjual itu nasabah bank BRI, kita BNI,
Dengan kris itu tidak ada bayar, tidak ada administrasi, langsung tek, pindah. Tapi kalau biasa kan transfer kan beda bank kan ada admin, nah itu bedanya. Ya menguntungkan juga. Ibu Sri ini ya menggagas itu jadi nyaman, truk pakai barcode. Mungkin nanti suatu saat barcode itu jadi tato, tinggal giniin aja tuh. Kamu orang mana? Udah nggak pakai lagi, udah nggak pakai KTP, jadi langsung tiap kelurahan dicap gitu. Seumur hidup nggak akan hilang. Kalau sekarang kan masih pakai HP, KTP sudah mulai mau ditinggalkan. Jadi sudah digital. Tapi kan tetap tergantung cuma beda ini aja, tergantung HP sekarang. Ya kan? Di Jakarta saya pernah diundang, kalau mau masuk ke undangan itu, dulu konfirmasi pakai HP. Saya dikasih barcode. Oh iya Bapak memang undangan. Kenapa? Karena di Jakarta banyak dimanfaatkan orang. Kalau di sini kan namanya undangan kan jarang. Jadi di Jakarta itu ada gedung spesial buat wedding itu ada. Setiap hari itu bisa 10 spesial memang, kayak apartemen. Nah itu sering dimanfaatkan orang yang nggak diundang. Daripada dia ke warung bayar juga kan, makan kan. Berapa dia biasa makan? 25. Dia bayar 25 di amplop. Kan orang nggak boleh mendeteksi si amplop kan. Makanannya enak-enak. Beranilah gitu. Ya, pagi di sana, besok di sana, besok. Pokoknya dia tahulah gedung-gedung yang menyelenggarakan undangan. Makanya kadang-kadang datang di satu gedung itu, kalau nggak tahu fotonya, tuh hati-hati, keliru itu. Bisa kita udah ngasih kado, nggak taunya bukan di sana. Beda ruang itu sudah beda acara. Nah, kita kembali sini. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi mu'mini ali fir'aun alladzi katama imanahu. Kemudian juga terdapat dalam surat Ghafir. Ghafir itu surat 40, dikenal juga dengan surat Mukmin. Ya. Ada surat Mukmin, ada surat Mukminun. Mukmin surat yang ke-40, dinamai juga dengan Ghafir. Yang satu surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Nah, ini surat yang ke-40. Ayat 28. Wa qala rajulun mu'minun. Berkata seorang rajul, seorang laki-laki. Rajul itu laki-laki dewasa. Kalau belum dewasa namanya gulam. Kalau bahasa Cibober itu mamak gitu. Kalau Bojonegara teng, ada yang tong. Di sini Cilegon ini menamai pemuda dan pemudi pilihan itu, kalau perempuan nong. Kalau laki-laki apa ya? Bukan, ada pemilihan inilah. Bukan, saya lupa nama. Kalau perempuan nong dan siapa lupa. Jadi kalau ada pemilihan putra putri remaja gitu kan, idola. Nong apa siapa gitu ya, kalau laki-laki saya lupa. Nah, kalau di kampung-kampung itu, ya di Bojonegara itu teng, ada yang tong gitu. Kalau di Betawi apa ya? Tong ya? Entong, iya entong gitu. Entong. Jadi kalau kita bicara pada anak yang belum dewasa, tong, mau kemana tong? Kalau yang tua, cang ya? Ya. Kalau yang muda, panggil yang tua, cang. Kalau di sini, kang, itu kehormatan, kang. Kalau kita tahu ada sedulur, mang. Itulah panggilan-panggilan. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab, laki-laki dewasa itu diistilahkan dengan rojul. Kalau belum dewasa, gulam. Ya gulam, bocah gitu. Namanya orang pondok biasanya walaupun udah dewasa, bocah pondok aja. Seorang laki-laki dewasa yang mukmin berkata,
min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Apa isi perkataannya? Yaktumu imanahu, dia menyembunyikan iman. Menyembunyikan keimanannya karena menghadapi ini kekuasaan yang otoriter ya. Fir'aun itu sampai mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi jika kita lihat nasib akhir dari Fir'aun dan Qarun, kalau dipikir-pikir itu lebih bagus Fir'aun. Karena di akhir kekuasaannya menjelang tenggelam, beliau mengucapkan syahadat. Amantu billadzi la ilaha illalladzi la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu yang keluar dari mulut Fir'aun. Walaupun oleh Allah dinyatakan terlambat. Al-an, baru sekarang. Sementara Qarun, akhir hayatnya itu dibenamkan oleh Allah. Ya. Fa khasafa wa khasafna bihi, ayat ini kami benamkan Qarun wa bidarihi, dan dengan semua propertinya al-ardu, ke dalam bumi. Padahal Qarun orang yang beriman, orang baik-baik. Nah ini, jadi makanya itu diambillah suatu kesimpulan, tidak selalu orang yang dulunya baik berakhir dengan baik. Begitu juga tidak selalu orang yang jahat berakhir dengan jahat. Bisa terbalik. Ya, karena manusia ini berbeda dengan binatang. Keperbedaan manusia dengan binatang itu keistimewaannya ada mampu melakukan manuver. Binatang nggak bisa. Binatang udah wataknya begitu-begitu sampai akhir hayat. Tapi manusia bisa manuver. Bahkan beberapa jam sebelum kematiannya, dia bisa tiba-tiba menjadi baik. Jadi makanya kita tidak boleh putus asa ya, dalam mendakwai orang. Waduh, kayaknya langkah harapan. Jangan ngomong begitu. Terus. Nanti kalau sudah menghembuskan nafas, nggak taubat juga, ya sudah, angkat tangan. Berarti sudah takdir. Tapi sepanjang dia masih hidup, kita tidak boleh ya melontarkan kata-kata yang menjatuhkan martabatnya. Karena bisa saja suatu saat dia manuver, tiba-tiba jadi orang baik, menjelang kematiannya. Asal dia masih sehat ya, tapi kalau udah ngap-ngapan baru ya urusannya berabe itu. Kita lanjutkan. Kata seorang laki-laki pengikut Fir'aun, dia mengatakan, ataktuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah, apakah kamu mau membunuh seseorang yang dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum, dan dia sudah datang, dia juga datang dengan membawa mukjizat. Dia membawa bukti bahwa dia adalah Rasul. Masa kamu mau bunuh? Nah, laki-laki ini sebenarnya keluarganya Fir'aun, tapi dia menyembunyikan keimanan. Boleh ya, kalau kita menampakkan keimanan bakal menghadapi pembunuhan atau keselamatan nyawa kita terancam. Kita boleh menyembunyikan, jangan diberitahu. Wa iyyaku kadziban fa alai kadzibu. Jika dia dusta. Nah, jadi laki-laki ini mengajak berpikir kepada orang yang berniat jahat pada Nabi Musa. Kalau dia benar, kalau dia bohong, maka kebohongannya itu pasti akan menjerat dirinya. Tapi wa iyyaku sadiqan, jika dia benar, kan orang ini bisa benar bisa salah nih. Nabi Musa dituduh salah. Ya, kata laki-laki ini kalau dia bohong, kebohongannya itu hanya mencelakai dirinya. Wa iyyaku sadiqan, namun jika sebaliknya dia benar, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, maka musibah akan menimpamu. Sama dengan yang saya sampaikan ini. Bohong kali. Nah, kalau bohong itu yang nelen saya. Tapi kalau benar, Anda akan menyesal. Penyesalan yang tidak pernah ada akhir. Waduh, iya benar. Terlambat saya.
Ya, jadi makanya kita mendengarkan informasi itu jangan mengedepankan emosi. Suka tidak suka. Gara-gara tidak suka, semuanya hitam. Ya, pakai kacamata kuda jadi. Pakai kacamata hitam. Kacamata las dipakai untuk ke masjid. Jadi ngelihat orang semuanya hitam. Hitam semuanya. Padahal kacamata dia yang salah. Kalau melihat orang dengan rasa cinta, biar salah juga bener aja. Ya kan? Nah, contohnya kita punya emosi pada anak kita. Biar kita dijenggut sama dia tuh dijambak, senyum aja kita tuh. Dikencingin, diberakin, tetap aja senyum. Nah, itu karena kita cinta. Kalau sudah pakai emosi, maka kita minta kepada Allah juga memperlakukan kita begitu. Jangan pakai keadilan. Lalu kalau keadilan remuk kita. Gak ada bagusnya. Ya kan? Saben hari bawa kotoran coba kita. Apa bagusnya? Saben hari bawa kotoran, kalau dikeluarin dianggap najis. Kan begitu kan? Kotoran kan tetap dibawa-bawa. Kalau dikeluarin baunya buat minta ampun. Apa yang bagus dari tubuh kita? Semua yang limbah yang keluar bau. Kalau Nabi beda ini, yang keluar jadi rebutan, sampai rambutnya jadi rebutan. Kita merambutnya dikasih juga orang nggak mau, kan? Semua yang diproduksi oleh tubuh kita ini nggak ada bagusnya. Jadi kalau Allah memperlakukan kita dengan keadilan, hancur kita, habis. Tapi kalau Allah memperlakukan kita dengan kasih sayang, itulah yang kita harap. Karena kita banyak kesalahan. Nah, kita lanjutkan. Ya yusibkum, jika dia benar, kata laki-laki itu, kalau Nabi Musa itu benar, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Maka musibah, sebagian dari yang dia ancamkan, sebagian yang dia ceritakan akan menimpamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberi hidayah, man huwa musrif, kepada orang yang musrif. Musrif itu yang melampaui batas, keterlaluan. Kata Syekh Omairama, keterlaluan. Jadi hidup itu jangan keterlaluan. Mukadzab, pendusta. Jadi kita jangan menjadi orang yang selalu bersikap mendustakan kebenaran. Ya, mendustakan informasi. Karena boleh jadi informasi yang kita terima itu benar. Nah, itu dalam Quran. Sekarang dalam hadis. Diriwayatkan an Abi Sa'id Khudri, dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna min asyarrin nas, sesungguhnya sebagian dari jahatnya manusia. Ya, sebagian dari paling jahatnya manusia. Sebagian, enggak seluruhnya. Indallah, di sisi Allah, manzilatan, tempatnya. Manzilah artinya derajat yang paling buruk di sisi Allah. Ya, di hari kiamat, ar-rajul, seorang laki-laki, yufdi ila mra'atihi, dia menyetubuhi istrinya. Wa tufti ilaihi, istrinya juga sama, bersebadan dengannya. Summa yunshiru sirraha, kemudian diceritain ke orang lain adegan ranjangnya. Tuh. Secara detail. Wah, hebat itu. Bla 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 bla. Nah, ini perbuatan seperti ini biasa. Sudah dianggap biasa di kalangan orang yang tidak bermoral, apalagi ibu-ibu. Ya, tega-teganya gaji dikasih, makan minum dikasih. Dia nyeritain kita, kejelekan kita dengan sesama temannya. Temennya tahu, ngajarin, jangan mau. Itu. Maka terjadilah konflik rumah tangga. Gara-gara itu. Ya, suka kongkow-kongkow. Sharing-sharing. Karena dipadu-paduin dengan kita dengan tetangga, kita dengan, wah kalau dia mau orangnya baik. Oh kamu begitu sih, jangan mau. Diajar. Jadi diprovokasi.
Nah, inilah soal menyembunyikan rahasia, perempuan itu paling lemah. Paling lemah perempuan. Karena dia terbukti begini, bukan menuduh. Anda bandingkan orang yang latah. Tahu kan latah kan? Siapa pelakunya? Banyak mana laki atau perempuan? Perempuan. Saya nggak tahu kenapa. Orang latah. Ada nggak laki-laki? Jarang ya? Ya nggak tahu saya ya. Saudara coba. Orang latah pasti perempuan ya. Pernah menjumpai laki-laki? Jarang ya. Biasanya dibuat-buat dia mah. Pura-pura aja. Tapi kalau perempuan asli. Kadang-kadang actionnya tuh udah luar biasa. Yang tadinya teman biasa bisa ditonjok itu gara-gara latah. Nah, kenapa perempuan? Itu artinya ya rahasia dia sendiri aja nggak dia bisa jaga. Kan latah itu rahasia rata-rata jelek latah ya. Mana ada latah-latah subhanallah jarang. Biasanya omongannya ngawur. Ya kotor-kotor biasanya. Nah itu kan rahasia sebenarnya. Ketika dia latah kan tuh menurunkan derajat dia sebenarnya. Kan malu kan. Wah kamu mah itu kan dia nutup mulut. Biasanya begitu. Nah, kenapa? Hah? Iya, saya belum mendapat informasi kenapa pelakunya kebanyakan perempuan. Kenapa sih? Nah ini artinya perempuan itu adalah orang yang paling lemah dalam menjaga rahasia. Ya, jadi kalau rahasia sekali sebaiknya jangan disampaikan. Sebab kita nggak pernah tahu rahasia nih ya, tetap aja dia sampai. Suatu saat bocor, keperucut ya kata. Apa tuh kata kita? Keceplosan. Gitu. Keperucut omong, aduh keperucut omong. Nyesel ya udah disampaikan. Nah kita lanjut. Qala Ibnu Jauzi. Berkata Ibnu Jauzi, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Al-muradu bisirihuna mayakun min uyubil badan al-batina. Yang dimaksud dengan rahasia di sini, seorang laki-laki bersebadan dengan perempuan, begitu juga perempuan bersebadan dengan suaminya, lalu dia membuka ya, rahasia. Rahasia apa yang dibuka? Yaitu aib. Aib fisik, nah, ya. Jadi fisiknya nggak normal, diceritain ke orang lain. Wadzalika kal amanah fa lazima kitmanu. Itu adalah amanah karena istri itu bagian dari kita. Ya, istri itu bagian dari kita. Jadi kalau istri kita penampilannya jelek, yang malu kita. Ya, jadi menampilkan istri juga jangan kebangetan jeleknya. Udah jelek, tampil juga jelek. Nah itu, yang malu kita. Sebab dia membawa nama kita, nama baik kita. Dalam ayat yang lain dianggapnya pakaian. Kamu pakaiannya, mereka pakaianmu. Ya. Apa itu? Hunna libasul lakum. Mereka adalah libas. Libas itu pakaian. Ya. Wa antum libasul lahunna. Begitu juga kamu, kalian adalah pakaian mereka. Jadi saling menutupi. Wa an Jabir radhiyallahu an, hadis yang kedua disampaikan oleh Jabir dari Nabi, idza haddatsa rajul bil hadis, apabila seseorang menyampaikan pembicaraan padamu, sumal tafata, kemudian iltifat, dia gugup, ya, ketika orang ketiga datang dia gugup, lalu berhenti. Fahiya amanatun, maka isi ucapan itu berarti amanah. Dia nggak mau didengar orang lain. Ya, kita juga patut rahasiakan. Itu dilihat dari gejalanya, nggak perlu amanat ya, awas ya, nggak perlu ngomong begitu. Jadi kalau kita, apalagi kalau dia amanat, Pak ini rahasia hanya kita saja yang tahu. Ya kita sebaiknya jangan beritahu. Ya. Ada sahabat yang berboncengan dengan Rasulullah. Suatu saat Rasulullah menyatakan apabila seseorang sudah beriman, ya, maka dia pasti masuk surga. Asal dia
betul-betul menjaga keimanannya, jangan sampai musyrik. Lalu sahabat mengatakan, apa saya boleh membuka ini, saya publikasikan, boleh nggak ya Rasulullah? Jangan. Kalau orang dengar kamu membicarakan ini, nanti mereka akan apatis, apa namanya itu, meneng baik gitu. Pasrah, dia tidak akan beramal. Jangan. Tapi setelah Rasulullah wafat, karena dia sadar juga dia akan wafat, ya kan? Kalau disimpan terus ya ilmu ini tidak akan sampai pada kita. Nah, maka dia sampaikan setelah Rasulullah wafat. Rasulullah ngomong begitu. Jadi intinya adalah masuk tidaknya seseorang itu kehendak Allah. Kita nggak bisa protes ketika kita ditakdirkan nggak masuk. Itu yang kerok tuh, ngewedekaken. Usaha maksimal apapun yang kita lakukan kalau Allah tidak berkehendak nggak bisa. Karena kenapa? Karena yang punya surga Allah. Sama dengan Anda punya istana. Syarat-syarat masuk istana pakai masker, contohnya pakai sepatu. Lalu Anda datang pakai masker, pakai sepatu. Tapi kalau yang punya istana nggak mau, ini mah jangan. Ya nggak bisa menggugat. Ya, sebaliknya ada orang datang pakai sendal jepit. Tapi kalau yang punya istana itu masukin itu. Itu nggak mau riset, nggak apa-apa, udah masukin. Kan terserah yang punya. Kalau begitu pilih kasih dong. Ya itulah menderitanya bukan jadi Allah. Ya kan kita jadi makhluk. Dia Allah. Ya kita nggak bisa mengatur Allah. La yus'alu anhu. Nggak bisa digugat. Makanya kita harus nurut. Tunduk. Itulah berkali-kali Allah sebut dengan ittaqullah. Ittaqullah. Sadarlah aku ada. Sadarlah aku ada. Jadi kita merasa memiliki Allah. Ya. Kita selalu menuhankan Allah. Dimanapun kita, haitsu makunta. Dimanapun kamu berada. Qala al-Munawi fi syarh hadza, idza hadatsa rajul ail insan fa dzaka rajul ghalibiyun. Disebut rajul di sini bukan berarti untuk laki-laki, tapi untuk semua. Ya. Idza hadatsa rajulan bi haditsin tsumal tafata ay ghaba anil majlis. Artinya jika seseorang bercerita pada Anda sendiri, lalu datang orang lain, dia diam. Ya, dia mengganti pembicaraan. Berarti tadi yang dibicarakan bersama Anda itu sifatnya rahasia. Berarti begitu. Jadi nggak perlu dikasih tahu, ini rahasia ya, nggak perlu. Wong ada orang tuh dia diam. Itu tadi pembicaraan itu rahasia. Qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, sekarang pendapat-pendapat dari para ulama. Ali berkata, sirruka asirka. Sirruka rahasiamu adalah tawananmu. Menyimpan rahasia itu menambah energi. Ya kan? Menyimpan rahasia itu menambah energi. Artinya apa? Ingatan kita harus kuat. Ya rahasia tidak akan menjadi rahasia kalau kita pelupa. Dibocorin. Nah, itu. Jadi kita harus ingatannya kuat. Menjadi penjahat, ingatannya harus kuat. Menjadi orang baik harus kuat. Contohnya dia orang jahat. Ya, ketika dia nyalon dia berjanji segudang janji. Kan dia harus ingat tuh. Ya, apa yang dia sudah lakukan tuh jangan dibocorin. Kalau dia bocorin, dia nggak ingat. Nah, itu kecelakaan dia. Fa in takalam tabihi sirta asirahu. Maka jika kamu membicarakan rahasia, membocorkan rahasia, maka Anda akan tertawan. Kalau kita keceplosan, kita menjadi tawanan. Ya, boleh jadi kita sudah menghadapi di ujung tanduk, sudah bahaya. Kalau rahasia yang mestinya tidak dibocorkan, Anda bocorkan, Anda itu sudah menantang bahaya. Wa qala Amr bin As, ajibtu minar rajul yafiru minal qadar wa huwa muwaqihu. Kata Amr bin As, aku kagum, aku heran terhadap orang
yang lari dari takdir. Padahal takdir selalu mendatanginya. Ya namanya takdir itu kan nggak selalu baik ya, nggak selalu buruk. Baik juga takdir, buruk juga takdir. Wa yaral qadzat fi aini akhihi. Dia melihat kotoran, kalau dalam bahasa itu belek, melihat belek saudaranya. Sementara dia tidak melihat kayu besar ada di depan matanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, semut di seberang dia tahu, tapi gajah di pelupuk mata dia nggak tahu. Itu dalam pepatah Indonesia begitu. Semut di badan orang dia tahu, di seberang dia tahu, tapi gajah di depan dia nggak tahu. Ya, jadi artinya keburukan orang dia tahu, tapi keburukan diri sendiri dia nggak ngerti, nggak ngelihat. Ya. Wa qala aidan wa ma wada'tu sirri inda ahad falumtuhu ala ifsyaihi. Aku tidak akan mengamanatkan rahasia terhadap orang yang pernah membuka rahasia. Jadi kalau kita pernah mendengar orang menceritakan rahasia, jangan pernah amanati orang itu. Berarti ada kemungkinan rahasia kita juga dibongkar. Ya kan? Rahasia kok diceritain. Berarti kita jangan kasih tahu dia. Jadi untuk apa? Corong dia. Jadi katanya mulutnya corong. Apa aja diceritain. Wartawan lah singkatnya. Hati-hati. Hati-hati dengan wartawan ya. Karena kita nggak pernah tahu. Ada orang yang justru mendapat keberuntungan dengan profesinya itu. Gitu. Ya wartawan itu kan ngorek-ngorek. Namanya kulit tinta. Bahasa ini. Hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Keceplosan ya Anda yang akan memanennya, memanen musibah. Wa qala aidan wa madatu siri inda ahad afshahu alayya. Nah itu ya. Jadi Ali Amr bin As mengingatkan, aku tidak akan menitipkan amanah kepada orang yang membuka rahasia di depanku. Jadi kemungkinan rahasia kita juga dibongkar, cuma beda orang ya. Kalau menurut saya sih itu tadi, makhluk yang paling lemah menyimpan rahasia itu perempuan. Jadi hati-hati. Jadi dia suka curhatan gitu, ngobrol dengan temannya, nggak kerasa meluncur. Loh, kok kamu tahu? Aduh, saya kelepasan gitu. Sampai dia pun nggak orang yang pinter, ya. Orang yang sudah terlatih itu bisa membocorkan rahasia. Artinya bisa membuat orang lain membocorkan rahasia. Ya, nah itulah para ahli-ahli yang sudah dididik di kepolisian. Ketika dia menginterogasi maling, menginterogasi pelaku kejahatan, dia nggak ngaku kan, rata-rata orang nggak ngaku. Diajak ngomong pelan, terus nggak kerasa dia ngomong sendiri. Padahal alat rekamnya ada di situ. Kan kamu yang ngomongin. Nah, udah. Ya kan? Itu intel-intel sudah dididik begitu. Kita orang Islam sebenarnya harus sih. Tapi kita awam sekali, polos sekali. Dirogoh itu cepat. Maka itu kita jarang menang. Kemarin di Turki ditangkap beberapa orang. Siapa mereka? Mereka itu agen-agen Mossad. Berjilbab. Agen-agen Mossad. Ditangkap itu. Turki kan memang pro ke Palestina. Ya kan? Jadi ternyata itu dia membaca apa gerakan orang Islam ini. Agen. Termasuk di Indonesia juga banyak agen-agen yang mengkhianati bangsa sendiri. Bapak lihat aja dalam sejarah itu. Ya, dalam sejarah, siapa yang pro kepada penjajah? Ya orang kita juga. Ya kan? Sehingga yang kita para pejuang ya menghadapi banyak musibah, siapa yang merahasiakan? Kita juga. Kita yang membocorkan. Sampai kalau nggak salah dalam sejarah Indonesia itu pernah diutus seorang wanita untuk mencari tahu rahasia Belanda. Sampai dia beristri.
membiarkan dirinya harus berumah tangga itu sampai ketahuan rahasianya. Kalau dulu tuh Minak Jinggo ya, tahu nggak sejarah Minak Jinggo? Kan dia punya alat yang sakti gitu. Itu kalau sudah dikeluarin, wah itu menjadi sakti. Dicari, sama juga dengan cerita itu Khalila, saya lupa itu. Jadi diceritakan itu apa namanya? Saya lupa. Delila ya. Itu cerita. Jadi ada cerita. Kekuatannya di mana? Orang ini kenapa kuat? Sampai dicari. Nggak taunya Samson kalau Benyamin S. bulu keteknya. Nah, saudara, kisah ini bukan sembarang kisah loh. Kisah ini dimuat dalam Alkitab. Maksudnya kitab Injil. Kan saya dulu juga baca kitab Injil. Jadi Samson and Delilah itu kisah yang diambil dari cerita Bani Israel. Jadi pernah Allah membuat mukjizat kepada seseorang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kekuatannya ada pada rambutnya. Dari rambutnya. Maka diutuslah oleh si penjahat ini perempuan untuk mendekati dia. Ketahuan kekuatannya di situ, maka dibotakin. Setelah dibotakin udah nggak kuat, kalah di situ, dibunuh. Ketika dibunuh dia di penjara, nggak sadar orang-orang itu kekuatannya ada di rambut. Lama-lama gondrong lagi. Nah itulah saat dia sudah gondrong, dia membuka teralis besi itu penjara, dia hancurkan itu. Itu kasus Samson ini. Itu gara-gara rahasia. Samson and Delilah. Samson and Delilah masuk cerita pengajian ini kan luar biasa. Itu di Alkitab. Boleh percaya, boleh tidak katanya. Isi Injil itu kita boleh percaya, boleh tidak. Tapi jangan dustakan, jangan benarkan. Karena ada yang benar, ada yang salah. Wallahu a'lam. Ya, singkatnya itu. Jadi rahasia kadangkala sulit kita jaga karena emosi. Saking demennya semua rahasia kita beritahu. Ya. Makanya penting buat kita menjaga pemimpin. Kita ini negara yang bisa dalam bahaya kalau pemimpinnya nggak pandai menjaga rahasia. Kata orang comel apa ya, mulut ember. Apa aja diberitahu orang. Lambe turah. Turah itu kan lebih sebenarnya, memble jadi. Lambe turah, apa saja dia. Memang ada orang yang berprofesi seperti itu. Memang dia dapat duit dari situ. Jadi memang media itu begitu. Kalau dia nggak cerita, dia nggak dapat duit. Gitu. Kejelekan itu. Kan orang penasaran. Kadang-kadang ke arah bahaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Judulnya begitu. Si wafat katanya. Padahal enggak. Hoax. Ya kan? Sama. Begitu kita cerita udah pegel baca. Nggak taunya binnya beda. Oh namanya sama, kurang ajar. Itu kelihan penulis tuh. Menggugahkan suatu redaksi. Ya. Judul itu menjadi isi. Judul dalam redaksi cerita, dia adalah intinya. Gitu. Ya, intisari dari narasi itu ada pada judulnya. Kalau buku ada pada daftar isi. Saya kan dulu diajari begitu. Sehingga saya kalau mau nalar satu buku nih, waktu dulu diuji, maka kata saya baca dulu, terus saya tanya sendiri pada ini. Daftar isinya. Apa yang kamu ketahui tentang menyembunyikan rahasia? Nah, kan ada di sini nih. Oh, pengertiannya begini. Mana ayat Qur'annya? Saya tanya sendiri, jawab sendiri. Ya, itu menguasai buku. Ya, caranya begitu. Tapi anak-anak sekarang, bahkan sekarang belajar apapun nggak tahu. Wa asara Muawiyah radhiyallahu anhu ila Walid bin Utbah hadisan faqala li abihi ya abati
inna amira mu'min asara ilayya hadisan wa ma'arahu yatwa angka ma basatu ila ghairika. Qala fala tuhadditsni. Nah, suatu saat ya Muawiyah merahasiakan kepada Walid bin Utbah sebuah pembicaraan. Nah, itu terutama di kalangan pemimpin ya, pasti banyak rahasia. Polisi, kebijakan ini mau kemana? Kalau dulu dirangkum dalam GBHN, kalau sekarang nggak ada. Ya, jalan ini mau kemana nih? Mentok ya udah ke kanan, ke kiri, ke kanan mentok ke kiri, terus aja begitu, nggak ada arahnya. Nah ini membingungkan. Kalau dulu kan 25 tahun ya, apa tuh pelita? Kan ada kita pernah dengar pelita. Apa singkatnya apa tuh? Litanya 5 tahun. Pembangunan 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun ditinjau, setiap 5 tahun ditinjau. Jadi lanjutan dari 5 tahun yang pertama. Yang pertama, yang kedua, terus saja. Itu bagus menurut saya. Jadi rakyat tahu mau kemana diarahkan. Jangan baru setahun berubah pikiran. Payah ini begini. Setahun sekali menterinya ganti. Ganti menteri, ganti kebijakan. Ganti buku. Ganti kurikulum. Nah ini bubar jadinya. Namanya tidak punya pendirian. Payah. Waman afsyahu wa asara Muawiyah pernah merahasiakan suatu pembicaraan ya kepada seseorang. Lalu orang ini bercerita kepada ayahnya. Ayah, saya dititipi rahasia. Lalu oleh ayah stop. Karena ini rahasia, jangan cerita pada ayah. Oh, itu ayahnya. Namanya sama-sama ngerti. Kalau kita mah jadi ayahnya, apa rahasia? Pasti begitu. Ya kan? Sama ayah kok ada rahasia-rahasia. Ini. Jadi orang dulu begitu. Jadi rahasia, stop. Jangan lanjutkan. Ayah tidak mau dengar karena itu rahasia. Ya, beda dengan kita ya. Nah, suasana di zaman dulu dengan kita. Memang ada rahasia, apalagi rahasia negara. Ya. Jadi kajian pagi ini membekali kita pengetahuan tentang menyimpan rahasia. Kalau ada rahasia yang dititipkan oleh seseorang, sebaiknya kita jaga dengan baik-baik. Jangan dibocorkan. Ya, semoga kita mampu menjalankannya dengan baik. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita, tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan tidak lupa kita doakan anak-anak kita semoga hidupnya dimudahkan, penuh dengan berkah, serta dibimbing untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.